Apabila kita niat itikaf, maka akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejadian hanya dalam agama. Kalau sungguh-sungguh mengamalkan agama akan sukses. Seorang petani, pedagang, rakyat biasa, pejabat pemerintahan, kalau sungguh-sungguh mengamalkan agama, jaya dunia akhirat. Sebagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terdahulu, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi terdahulu, yakni generasinya para sahabat yang telah sukses, santrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan barang siapa mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada kita sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat. Kita bawa sifat yaitu ta'zim wal ihtiram dalam majelis ini. Kita bawa sifat ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan majelis ini. Tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Dan yang ketiga yaitu kita kesankan dalam hati. Dan yang terakhir niatul amal wa tabligh, niat amal dan menyampaikan. Insyaallah kita kembali lagi duduk merapat mendekat ke mimbar agar supaya tawajuh, mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti ada bentangan-bentangan tagasa agama, kita niatkan, kita minta kepada Allah agar supaya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua bersedia insyaallah. Mari Pak yang bertugas dipersilakan. Biar tambah biar sih. Maksudnya ininya. Maksudnya sorbannya jenengan. Ini bangun tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan
فقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada saat ini telah menghendaki kebaikan untuk kita. Buktinya apa? Buktinya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan diri kita ini di tempat yang mulia, di suasana yang baik, dan dalam rangka usaha yang besar, yaitu usaha atas iman dan amal. Usaha atas iman dan amal. Dan usaha ini, usaha atas iman dan amal ini dahulu dikerjakan oleh orang-orang yang mulia, orang-orang besar, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, dan para tabi'in. Usaha atas iman dan amal, usaha agama ini juga dikerjakan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang malam penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ujian, susah payah. Bukan dikerjakan asal-asalan, tapi usaha dakwah, usaha atas iman dan amal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bahkan dikerjakan dengan pengorbanan harta benda dirinya, bahkan nyawanya. Jadi bukan main-main, tapi betul-betul dikerjakan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Nah, sekarang ini kita oleh Allah dipilih untuk perkara yang sama, yaitu usaha atas iman dan amal. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini bukan usahanya golongan atau usaha organisasi. Usaha dakwah, usaha atas iman dan amal ini adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian usaha dakwah, usaha iman dan amal ini bukan hanya di podium atau seperti ini, ya, mengumpulkan orang banyak, kemudian tausiah atau ceramah di depan begini, nah itulah dakwah. Bukan hanya itu saja. Ini bagian daripada dakwah. Tetapi dakwah yang dikerjakan oleh para nabi, para rasul, bahkan sampai kepada yang terakhir yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mengerjakan perkara ini juga disertai dengan hijrah, pergi dari lorong ke lorong,
dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dari pelosok ke pelosok, dari pintu ke pintu. Kalau para sunan, para wali-wali di Jawa ini dulu terkenal dengan bahasa warisan Sunan Kalijogo. Ini ada apa namanya, nasihat atau filsafatnya. Kalau para wali songo itu dikatakan pesannya Sunan Kalijogo, yen wis teko titi wancine, ana kali ilang kedungi, pasar ilang kumandange, wong wadon ilang wirange, wong lanang ilang wibawane, ana langgar bubrah masjid korat karit, ana dayuh ngatur tuan rumahe yaiku jenenge sirullah, tentarane Gusti Allah, mongko padha melu tapa brata lelana njajah desa milangkori, aja bali-bali yen durung petang sasi. Ini kurang lebihnya seperti itu pesannya Sunan Kalijogo. Yen wis teka titi wancine, ana kali ilang kedungi. Ini maknanya kata orang-orang tua dulu. Kalau kali itu kalau ada kedungnya itu Pak, itu angker. Dulu masa kecil saya dulu di kampung saya itu ada sungai. Di timur rumah saya itu sungai, yang mana sungai itu di bawah pohon besar itu ada kedung. Itu kalau orang sendirian tidak berani situ, angker. Ada wibawanya. Kali ilang kedungi. Kalau wis gak ada kedungnya kayak sekarang itu, sudah tidak ada apa-apanya, kayak ya sungai mati, sungai biasa aja. Tidak ada wibawa, tidak ada angker. Orang mandi pun di situ tidak mau mandi. Kalau dulu mandi ciblon di situ, berenang, bahkan loncat dari pohon itu ke bawah jelem. Itu jauh masih ke bawahnya itu, dalam. Itu namanya kali ada kedungnya. Itu berwibawa. Ibaratnya desa atau kampung yang sudah tidak ada ulama karismatik, orang-orang yang mengamalkan ilmu agamanya. Nah itu. Kalau ada satu kampung ada orang atau seorang tokoh yang mengamalkan agama secara kafah, maka kampung itu akan berwibawa dan angker. Tidak sembarangan orang masuk. Dulu di Banyuwangi, di Cangaan itu ada satu kampung, di sana ada seorang ulama. Di sana itu dulu itu wanita-wanita pakai cadar semua. Di Cangaan itu. Nah itu kiainya itu kalau bicara didengar oleh masyarakatnya, karena memang kiainya itu memang amal agama betul, diamalkan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah diamalkan. Maka kiainya itu kalau beri fatwa atau saran kepada masyarakat itu diikuti masyarakat. Kiainya bilang, sederek-sederek sing gadah lembu, lek ngarit kedah atos-atos, lek saged ngarit teng tegale kiambak, mpun ngarit sembarangan, nanti rumputnya ndak halal, nanti sapinya ndak berkah. Nah, ini kaitannya. Kalau ndak berkah nanti sapinya dijual, dapat uang beli beras, berasnya dimakan anak istri, akhirnya anak istrinya susah untuk dibimbing ke agama, suruh sholat susah, ngaji belus. Nah, akhirnya gak berkah, itu efeknya panjang.
Akhirnya orang kampung itu nurut. Yang nggak punya sawah nggak ngingu sapi. Yang punya sawah ngingu sapi diiritkan di sawahnya sendiri. Kalau harus di orang itu beli atau izin dulu. Nah, semuanya taat. Semua orang kampung itu taat. Kemudian nasihat lagi. Yang punya ayam tolong nggih dibetek. Ayame pun angsal keluyuran mangke mangan panganane tanggane. Nah, niku mangke nggih mboten berkah. Niki termasuk masuk ke muamalah nih. Akhirnya muamalah apa muasyarah? Muasyarah nih. Hubungan antara tetangga, antara kerabat gitu. Akhirnya semua orang kampung itu nurut. Akhirnya kampung itu jadi karismatik, punya wibawa, punya pamor. Kalau di kampung itu, tetangga kampung perbatasan itu dekat, nanggap speaker punya hajatan, speaker buanter. Nanti orang mau masuk kampung itu, sebelum masuk kampung itu masih dengar kencang. Begitu masuk kampung, bleng, suara itu langsung hilang. Langsung tidak ada suara. Jadi orang-orang di kampung situ tidak dengar masalah musik apa itu, tidak dengar. Yang dari luar kampung itu tidak bisa masuk. Suara yang keras dari musik-musik itu tidak bisa masuk. Saking apa namanya karismatik atau punya wibawa gitu, punya karomah kampung itu. Karena ulamanya juga mengamalkan agama, terus rakyatnya nurut apa kata ulama yang ada di situ. Akhirnya kampung itu jadi berkah. Jadi berkah. Di kampung itu tidak ada barang yang hilang. Jadi kalau ada yang hilang, sepeda hilang itu malingnya itu tidak bisa keluar dari kampung situ, muter aja sampai sana balik lagi sini, sampai siang akhirnya ketangkap. Nah ini benar nih cerita ini, bukan cerita dongeng, ini memang kenyataan itu di Cangaan, Banyuwangi dulu. Sekarang nggak tahu, nggak pernah ke sana. Nah itu. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu kiainya kan dakwah, sering ngasih tahu sama masyarakat, sering pergi ke masyarakat, ke kanan kiri masyarakat, ke pojok-pojok kampung gitu. Zaman dulu memang gitu. Bahkan di Tulungagung itu ada seorang ulama, ya, pondok pesantren itu punya kuda. Nah, kalau waktu sholat itu, waktu sholat tiba sebelum adzan, itu ulama itu naik kuda keliling kampung terus ngasih tahu, monggo sederek sholat. Kalau bahasa sekarang itu jaulah, jaulah sholat keliling, ngasih tahu untuk sholat jamaah, monggo ke masjid sholat jamaah. Niku ndamel kuda. Jadi dakwah ini mulai dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman wali-wali Allah, zaman wali songo, itu memang sudah biasa dakwah dari kampung ke kampung, ngirim jamaah ke sana. Dulu Demak itu ngirim jamaah 400 orang dulu, zaman belum Belanda mungkin. Itu Demak itu ngirim jamaah 400 orang dikirim ke timur sana, naik satu kapal, diturunkan di Karangasem itu 40 orang, yang 20 orang di kampung Karangasem, sekarang itu namanya Saren Jawa, itu namanya Kiai Jalil.
yang wafat di sana. Itu ada sampai sekarang itu ada, dan orang-orang yang ziarah Wali Pitu. Nah, kalau di Jawa ini Wali Songo. Nah, kalau di Bali Wali Pitu. Itu termasuk salah satunya Kiai Jalil dari Demak. Jadi dulu dikirim ke Bali di Karangasem itu 40 orang. 20 orang di Karangasem, yang 20 orang di Klungkung, di kerajaan namanya ada Raja Gelgel di sana itu. Kerajaan Gelgel itu di situ kiainya dakwah ke situ, ngajak. Waktu itu diajak rajanya itu datang ke kerajaan, diajak untuk masuk Islam, rajanya bilang belum, saat ini belum bisa. Tidak mengatakan tidak mau itu, tidak. Rajanya itu sopan. Akhirnya bikin perkampungan di sana. Waktu itu sejahtera betul di sana, yaitu sekarang menjadi kampung Jawa di Klungkung itu. Ngirim jamaah, dan ngirim jamaah itu begitu dikirim sudah hendak tanya kapan wapsinya, kapan pulangnya gitu. Ya langsung di sana sudah mati urip di sana. Tidak bawa bekal, bekalnya paling-paling ya jagung atau karak itu dibawa. Kok enggak bawa kompor Pak dulu? Nah, sekarang kok bawa kompor? Ya dulu memang belum jualan kompor, belum ada pabrik kompor dulu. Ya tetap masak karena ini bukan malaikat, ini manusia biasa. Dulunya juga jahil. Setelah ada para wali itu dakwah, akhirnya dia masuk Islam, kemudian belajar agama, akhirnya jadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Ya karena ya manusia biasa, ya masak, cuman dulu masaknya pakai luweng, pakai kayu, cari kayu, habis itu masak. Ya terus gak masak ngono, terus gak mangan, gak ngombe, itu kan malaikat itu. Sekarang fasilitas sudah komplit, ya, kompor jos, yang besar ada, yang kecil ada, yang dilipat-lipat ada, yang bisa pakai listrik ada. Nah, sudah Allah beri kemudahan. Nah, terus kalau dibilangi jamaah kompor piye? Gak apa-apa, orang cuma dipanggil aja. Jadi dakwah ini hadirin Allah SWT bukan kerjanya orang golongan. Dia mengatakan grup, wah itu grupnya Pak Rijal ini. Oh ini, grupnya Pak Rijal itu golongan jenggot-jenggot. Bukan, ini amalan orang Islam, amalannya Rasulullah, perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Dakwah ini hanya saja ada yang sudah dipilih oleh Allah akhirnya mampu, ada yang belum dipilih oleh Allah akhirnya belum mampu. Nah, cuman itu sama dengan perintah Allah yang namanya sholat. Ada yang dipilih oleh Allah sudah mampu sholat, ada yang tidak dikehendaki oleh Allah akhirnya dia tidak sholat. Sama dengan perintah Allah yang namanya puasa. Ada yang dipilih oleh Allah akhirnya mampu puasa 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Ada yang tidak mampu, mungkin separuh 15 hari. Ada yang tidak mampu, mungkin pembukaan dan penutupan. Itu sama-sama perintah Allah. Cuman belum mampu, ada yang sudah mampu, ada yang belum mampu. Sama dengan dakwah ini, perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ada yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, akhirnya bisa keluar jalan Allah, belajar memperbaiki diri, meneruskan kerja Nabi. Ini kerjanya Nabi, sebenarnya kerja berat ini, memang berat sekali. Makanya jarang yang mampu, memang berat.
Nanti kalau dikatakan berat itu biasanya, oh enggak, ringan Pak. Nah, ya syukur kalau merasa ringan, ya Masya Allah. Ya cash berarti harus 4 bulan ini. Tapi yang pasti hadirin Allah SWT, ini adalah kerja dakwah, kerjanya para nabi, para sahabat. Sudah jelas, nasnya sudah jelas, Al-Quran juga sudah jelas. Jadi ini bukan kerjanya golongan, bukan kerjanya grup. Nah, grup jenggot-jenggot, bukan. Ini yang harus dipahami oleh semua umat Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Islam ini supaya mengamalkan agama secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam ke dalam Islam secara keseluruhan. Nabi dakwah, kita ikut dakwah. Nabi sholat, kita ikut sholat. Nabi puasa, kita ikut puasa. Nabi bayar zakat, kita ikut bayar zakat. Nabi berjuang dengan harta dan dirinya, ya kita ikut latihan berjuang. Nah, semua ini yang sudah jenggot panjang-panjang ini dulunya sama, tidak ngerti juga. Setelah ada orang yang ngasih tahu, akhirnya ngerti. Nah, sekarang akhirnya duduk di sini pada jenggotan, serbanan, jubahan. Dulunya ndak, pakai songkok aja malu. Kalau pakai songkok itu kalau ke mall atau ke toko itu dikantongi songkoknya. Sama aja. Pakai jubah ndak berani dulu pakai jubah. Kalau ada yang berani paling-paling ya jubahnya dimasukkan ke celana supaya ndak patek kelihatan itu. Ndak berani karena ndak tahu, memang ndak tahu. Setelah ada yang ngasih tahu, akhirnya semangat, akhirnya jadilah seperti ini. Dulunya nggak ada, ini nggak ada, yang begini-begini ini nggak ada dulu. Dulu ini malah pakai koboi ini Pak Haji Salman, pakai topi koboi itu kebanggaan, Masya Allah. Cuman pistolnya aja nggak ada. Sekarang tidak mau karena tahu ini sunnah Rasulullah. Ini perintah Allah, sudah tahu. Dakwah berani. Dulu tidak berani dakwah, boro-boro ngajak orang. Dirinya sendiri aja tidak mampu. Ini hadirin Allah Taala. Jadi dakwah itu sebagaimana para nabi dulu memberitahu kepada manusia. Orang-orang kafir yang tidak tahu bahwa kejayaan, kesuksesannya ada di dalam mentaati perintah Allah, itu tidak tahu. Lah kewajiban siapa ini yang ngasih tahu? Sedang Nabi sekarang sudah tidak diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang terakhir sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada lagi Nabi. Sekarang tugas siapa? Tugas yang sudah tahu ngasih tahu yang belum tahu. Nah, yang sudah tahu sholat ngajak sholat. Yang sudah tahu sholat pentingnya sholat berjamaah ngajak sholat berjamaah. Yang sudah tahu pentingnya puasa ngajak puasa. Yang sudah tahu pentingnya membaca Quran ngajak membaca Al-Quran. Belum bisa belajar. Yang belum tahu dakwah, yang sudah tahu dakwah, bahwa dakwah ini perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang besar, maka kita kasih tahu kepada orang-orang Islam yang belum tahu. Sebagaimana ketika Haji Wada, Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Islam ini sudah sempurna. Maka Rasulullah perintah sahabat ini sekarang yang sudah tahu
ngasih kepada yang belum tahu, semua pergi menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya sahabat-sahabat yang menghadap ke timur langsung pergi ke timur, yang ke barat pergi ke barat, yang ke selatan ke selatan, yang ke utara, untuk memberitahu kepada manusia bahwa kejayaan dan kesuksesan manusia ada di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan memberi ilmu kepada kita, sehingga kita sekarang sudah tahu bahwa dakwah ini kewajiban kita meneruskan perjuangan Nabi. Kita wajib memberitahu kepada orang-orang yang belum tahu agama, yang belum tahu sholat, yang belum tahu puasa, yang belum tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kita perlu persiapkan diri kita, harta kita untuk menyebar ke seluruh alam. Gimana? Insya Allah. Nah, masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu. Di Indonesia saja ini masih banyak pelosok-pelosok ini yang masih belum paham pentingnya sholat, tidak paham. Bahkan saya pernah di Pacitan, di pegunungan itu sana, ada namanya Pak Jumat. Namanya Pak Jumat. Ketika saya mau berangkat sholat Jumat, ketemu kemarin sudah ke rumahnya, Pak Jumat. Loh, Pak Jumat, assalamualaikum. Nggih, monggo. Loh, niki Jumatan, kok mboten Jumatan? Nggih, kula tasik repot. Jawab salam mawon mboten ngerti, Pak. Ate muni waalaikumsalam niku abot mboten ngertos. Niku namine lho Pak Jumat, tapi mboten Jumatan. Lah aneh lho niki. Napa sing keliru sing ngekeki jeneng piye niku kira-kira. Namine Jumat, Pak Jumat. Tapi mboten Jumatan. Salam niku mboten ngerti jawabe niku. Napa mboten ngerti, napa mboten kulino kula mboten ngertos. Ini nggih monggo. Assalamualaikum. Nggih monggo. Lah niku kewajiban kita untuk menyampaikan yang belum tahu itu. Kalau dia sampai mati, meninggal dunia ini tanpa pengetahuan agama, dia belum sholat, dia belum baca Quran, dia belum menunaikan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, maka kita semua akan dituntut ini. Jangan enak-enak, kita akan dituntut ini. Ya Allah, kenapa saya mau dimasukkan ke neraka? Sedangkan saya ini belum pernah ada yang ngasih tahu saya ini. Itu ada di sana orang-orang yang sudah ngerti sholat berjamaah itu penting, akhirnya sholat berjamaah istiqomah, tapi dia diam saja, tidak ngasih tahu saya. Ya Allah, saya tidak ridho, saya tidak ikhlas, saya tuntut sekarang. Nah, akhirnya dituntut. Ini akan menghadapi tuntutan di akhirat nih, Pak. Nanti kita semua kita akan ke akhirat, dan di akhirat nanti akan saling tuntut menuntut. Anaknya nuntut bapaknya, bapaknya nuntut anaknya, istrinya nuntut suaminya, suaminya nuntut kakaknya, nuntut adiknya, nuntut pamannya, semua akan tuntut menuntut. Ya Allah, saya dulu sibuk mencari uang untuk anak saya ini, ya Allah, sekolah tinggi-tinggi supaya anak saya ini jadi insinyur, jadi Pak Lurah, jadi presiden. Saya nggak sempat sholat, ya Allah, karena habis waktu saya untuk cari uang untuk biaya sekolah anak saya ini, ya Allah, sehingga saya sekarang ini mau dimasukkan dalam neraka. Maka dia nyari anaknya, dia bilang sama anaknya, nak, saya dulu habiskan waktu saya untuk cari uang untuk kamu, nak. Sekarang saya mau dimasukkan neraka.
Saya minta kebaikan satu saja nak. Ini bapak ini kurang kebaikannya banyak. Saya minta satu aja. Anaknya bilang, Pak, sekarang nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri Pak. Dulu iya memang kita sama-sama tanggung jawab. Tapi sekarang ini saya sendiri nafsi saya tidak tahu. Apakah saya diampuni oleh Allah? Apakah saya ini akan dimasukkan neraka oleh Allah? Saya sendiri tidak tahu Pak. Coba bapak sama ibu saja. Karena bapak ini kan dulu banyak uangnya dihabiskan sama ibu ini. Nah, coba minta kebaikan sama ibu Pak. Akhirnya datang ke istrinya. Istrinya juga begitu. Wah Pak, gak bisa, saya juga ini nafsi-nafsi sekarang. Urusannya ini berat. Saya sendiri ini tidak tahu apakah saya ini masuk surga atau neraka. Nah, dia lari kepada bapaknya, kepada ibunya, tidak bisa semuanya. Satu kebaikan di akhirat sangat berharga Pak. Di dunia ini Masya Allah diobral oleh Allah. Siapa yang beramal satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali ganda. Kalau kita membaca Alif Lam Mim yang ada dalam Al-Quran, satu huruf akan diberi pahala 10 kali lipat. Kalau 3 huruf 30 kebaikan. Ini baru baca Alif Lam Mim sudah 30 kebaikan. Kalau kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kita akan diberi 2,5 juta kebaikan. Mudah sekali di dunia ini mencari kebaikan, tapi di akhirat satu kebaikan aja ratusan tahun, ribuan tahun tidak dapat. Susah sekali mencari kebaikan di akhirat, mumpung di dunia ini. Nah, dakwah ini Pak, induknya segala kebaikan. Umul ibadah dikatakan oleh ulama, umul ibadah. Induknya ibadah adalah dakwah ini. Suatu itu kalau dipegang induknya gampang wis, anak-anaknya katut. Di satu kelompok atau masyarakat cekel ketuane, engko wis manut kabeh. Induknya ayam, pegang induknya, nanti anaknya ini tengkriak kareknya kali. Dakwah ini Pak, induknya ibadah. Kalau sampai pegang dakwah dengan sungguh-sungguh, maka sholat ringan, baca Quran ringan, tahajud ringan, sedekah ringan, sedekah itu jadi ringan. Ini kalau sungguh-sungguh dakwah, karena induknya sudah dipegang dan ini sudah menjadi kenyataan. Banyak preman-preman yang ikut dakwah ini. Dulunya jangankan ngajak orang, dirinya sendiri aja tidak sholat. Begitu ikut dakwah, sholat jadi ringan. Bukan hanya dia sholat ke masjid, tetapi dia ngajak orang untuk sholat ke masjid. Dan ini dipraktekkan sudah jutaan manusia. Bukan cerita, tetapi ini kenyataan di dalam kehidupan sekarang ini. Bukan dulu, sekarang ini. Bahkan dengan dakwah, barokahnya dakwah ini, orang-orang yang tidak kangge istilahnya, kalau bahasa kasarnya itu kotoran masyarakat. Di Pantai Kuta itu ada orang 10 tahun tidak mandi. Bayangkan di pantai kena air laut, ya, udara laut, 10 tahun tidak mandi. Rambutnya saya gimbal bukan ke bawah, ke atas gini, kenceng, tidak bisa pakai songkok, itu tidak bisa. Kalau pakai songkok nyuplik di atas gini, nangsang congklo itu. Nah ini bukan ceritanya, ini saya sendiri tahu ini. Itu bukan katanya. Setelah itu dia ikut, diajak ke masjid, mau. Ternyata orangnya itu sopan, lembut. Kalau ngelihat dari jauh mungkin sampean nggak berani dekati itu, takut ngamuk. Bawaannya angker kayak orang mau emosi aja itu. Ternyata itu saya tanya, Assalamualaikum. Nggih.
Nama saya Saiful. Prayogo. Oh, kaget tuh. Prayogo. Nah, orang Jawa sampean. Iya, Pak. Jawa mana? Magetan. Tambah kaget saya. Masa. Magetan itu apa pusatnya dakwah di Jawa Timur ini di sana itu. Magetan itu di Temboro. Sampai Magetan. Masya Allah. Akhirnya suruh sholat, suruh wudhu tidak bisa, Pak. Ini mau duhur sampai wudhu dulu. Ini sudah pakaiannya tidak karuan ini. Levis itu jebol-jebol, warnanya sudah tidak hijau, tidak ireng, tidak apa, sudah tidak tahu warnanya apa. Rambutnya ada gimbal ke atas, wajahnya ngeri. Nah, suruh wudhu tidak bisa. Ya, pokok cuci muka. Cuci muka, mari melok sholat duhur. Sholat duhur takbir. Pertama kali sholat dalam sehidupnya itu toleh, masya Allah. Ini bikin orang nggak kusuk di sebelahnya ini toleh ini. Tapi akhirnya singkat cerita 3 hari, Pak. Ikut 3 hari masih dalam keadaan seperti itu. Belum dicukur, belum apa. Setelah 3 hari dia minta cukur. Pak, tolong saya dicukur, Pak. Akhirnya ada teman saya yang nyukur. Saya kebetulan tugas hikmat pada waktu itu, saya hikmat. Akhirnya orang ini dicukur. Setelah cukur disuruh mandi, gundul suruh mandi. Katanya itu sampo sabun cair corot penuh itu gak keluar busa, keluar olinya. Hitam keluar oli, masya Allah. Dikosoki keluar olinya. Sabunnya tidak berbusa. Sudah mandi, Pak, bersih, dikasih sarung, baju koko, kasih kopiah putih. Setelah keluar dari kamar mandi, saya datang. Dia langsung nyapa saya. Assalamualaikum. Siapa ini? Kok pangling saya, Pak? Bersih, ganteng orangnya. Salam, siapa ini? Pak, saya Prayogo. Masya Allah, tak rangkul, Pak. Nangis saya. Ya Allah, Prayogo. Waras kan saya wis. Waras, dadi wong temenan wis. Akhirnya Pak, dia rajin sekali menghafal doa-doa itu rajin. Akhirnya doa sholat bisa, adzan bisa. Akhirnya jadi muadzin di pusat dakwah di Kute sana dulu itu. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia pulang ke kampung, terus mondok di Temboro, gratis. Dia bagian nyapu masjid sambil mondok. Akhirnya 9 tahun di pondok, dia bisa baca kitab kuning. Sekarang ini istrinya itu dapat istri orang Lombok sana, masih keturunan Arab. Terus sekarang ini ngajar jadi ustadz, ngajar di Temboro sana, ngajar diniyah. Sudah daurah hadis apa itu, banyak hafalan hadis. Asbab dakwah akhirnya orang yang nggak berguna itu bisa jadi berguna. Akhirnya berguna ketimbang orang yang berguna, lebih berguna lagi karena menjadi asbab hidayah. Orang-orang akhirnya belajar di situ, belajar kitab, belajar Al-Quran, belajar hadis, akhirnya memberi manfaat orang banyak. Asbab dakwah. La ilaha illallah. Maka dakwah ini penting. Dakwah ini kalau dibuat, orang yang imannya lemah akan menjadi kuat. Orang yang imannya kuat akan mampu ngajak orang. Tambah kuat lagi. Bahkan kalau dakwah ini dibuat, ini sudah sejarah mengatakan, dari perut-perut penyembah berhala akan lahir pejuang-pejuang agama yang membela agama, menyebarkan agama. Ini kalau dakwah dibuat. Tapi kalau dakwah tidak dibuat, Pak, mohon maaf dan kenyataan, kalau dakwah ini tidak dibuat, orang hanya ibadah saja, maka lama-lama dari perut-perut orang Islam akan melahirkan penentang-penentang agama, bahkan peleceh-peleceh agama, melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sudah menjadi kenyataan. Ngeri. Jadi dakwah ini penting nggak penting kalau gitu? Sangat penting.
bukan hanya penting, tapi sangat penting. Bukan hanya penting, tapi penting dakwah ini. Kalau tidak dibuat, nanti akan korbannya banyak. Anak-anak tidak kenal agama, akhirnya berani sama orang tua. Minta uang tidak boleh, mejanya digebrak, kacanya dipecahi. Ini bukan katanya. Saya ini sering dilapori orang-orang tua, curhat sama saya. Nah, ini benar ini Pak, bukan cerita ini. Banyak orang anak-anak itu yang melawan orang tuanya karena tidak tahu agama. Maka dakwah ini penting untuk dibuat. Penting tidak penting? Nah, kalau penting sekarang angkat tangan ke belakang mendaftarkan diri. Kita akan kirim jamaah-jamaah untuk memberitahu orang-orang yang belum tahu sholat, bagaimana pentingnya sholat. Nah, monggo, insya Allah yang mau negeri jauh, monggo silahkan, IPB silahkan. Ini Mas Hafid silahkan insya Allah. Nah, biar dilihat oleh Allah. Kita tidak mencari lem-leman manusia, tapi supaya Allah Subhanahu wa taala ngelem awake dhewe niki. Mangke Allah niku, pancen hambaku jenenge Afif iki panjenengan sembuh jenengan. Monggo-monggo insyaallah daftar Mas Hafid, monggo. Ini sudah ngurus paspor, sudah catat nama, kok tidak berdiri ini Masya Allah. Apa tidak mau dilem oleh Allah? Nah, dilem sama Allah, masa tidak mau? Nah, kita mencari lem-lemannya Allah saja, bukan lem-lemannya manusia. Nah, silakan insya Allah Pak, silakan. Nah, atau yang 40 hari atau yang berapa hari saja yang akan hikmat ke Temboro, insya Allah didaftar, didata, nanti supaya enak kita dalam membentuk jamaah-jamaah itu Pak. Nah, kita karena setan itu selalu menggoda. Kadang-kadang sudah niat kuat, tahu-tahu melemah lagi. Maka kita yang belum daftar ini ya kita semua makomi, insyaallah dijaga makomi kita Pak. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.